Semua murid, semua guru belajar bergerak. Semua murid, semua guru. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan aku Prina untuk sesi ketiga kita hari ini. Lagi pada di mana nih? Udah sampai di rumah atau masih ada yang terjebak macet? Karena besok libur dan ditambah hujan lebat, kayaknya hari ini banyak yang kejebak macet ya. Nggak apa-apa, sesi kita kali ini akan menemani teman-teman sekalian yang masih terjebak di luar sana. Karena sesi hari ini juga kita akan ngebahas tentang keterjebakan. Gimana sih supaya bisa keluar dari keterjebakan? Walaupun mungkin kita nggak bisa membantu teman-teman untuk keluar dari keterjebakan macet di luar sana ya. Tapi kita akan bantu dengan sesi ini supaya teman-teman bisa keluar dari keterjebakan yang lain. Nah, sebelumnya aku mau ngingetin juga untuk teman-teman di luar sana bisa ngajakin teman-teman di kanan kirinya atau ngasih tahu ke keluarganya untuk yuk sekarang ikutin live kita ada di Instagram ataupun YouTube Semua Murid Semua Guru ataupun di YouTube channel TV Edukasi. Nah, untuk yang mau terlibat lebih dalam bisa juga nih langsung klik donasi di kitabisa.com/kerjabarengan. Dan jangan lupa juga kita mengundang teman-teman semua untuk hadir hari Kamis tanggal 2 Mei untuk merayakan puncak dari perayaan Hari Pesta Pendidikan Nasional tahun ini, yaitu di Kemdikbud jam 11 siang sampai jam 12 siang. Dan untuk datang, teman-teman perlu mendaftar dulu di bit.ly/daftarpekan 2019. Nah, langsung aja nih untuk sesi kali ini ngebahas yang terjebak-jebak nih, kita ada topik yang cukup menarik yang mungkin teman-teman sudah sering alami ya sehari-hari dan menjadi korban keterjebakan ini. Nah, tema kita hari ini adalah kenapa sih orang mudah terjebak dengan clickbait? Nah, untuk itu malam ini aku ditemani nih dengan dua orang narasumber yang juga kece-kece dan mungkin sudah sangat familiar ya dengan clickbait ini. Yang pertama ada Mas Gerald Bastian. Bisa sapa dulu mungkin Mas Gerald? Halo, selamat malam. Mas Gerald Bastian ini dari Kok Bisa. Kemudian ada Mbak Venia Alisia. Hai. Mbak Venia ini adalah mewakili suara-suara anak muda karena beliau ini masih mahasiswa ya, masih muda ya. Benar sekali. Yes. Benar sekali. Sebenarnya kita juga masih muda ya Mas Gerald ya. Yeah. Jadi bukan cuma Mbak Venia, kita bertiga masih muda. Nggak beda jauh. Aku mukanya aja. Oh, mukanya jauh. Umurnya masih muda. Masih muda. Mas Gerald mungkin mau menjelaskan tentang Kok Bisa ke penonton yang ada di rumah? Mungkin singkat aja ya. Kok bisa kurang lebihnya kita mulai dari YouTube channel tentang edukasi, ngejelasin hal-hal yang susah yang tadinya mungkin ngomongin tentang fisika, ekonomi dan kawan-kawan. Itu jelaskan dengan cara yang mudah, dengan cara yang fun dan juga menarik. Itu udah dijelaskan dalam waktu 2-3 menit aja. Dan mulai dari YouTube channel sekarang kita jadi bisa dibilang media company sekarang. Fokusingnya di kanal-kanal edukasi. Kayak gitu. Melakukan edukasi dengan memanfaatkan teknologi ya. Ya. Oke. Nah, untuk masuk ke dalam topik kita hari ini, aku mau cerita sedikit sih tentang clickbait. Mungkin ada banyak di luar sana yang sudah pernah ataupun belum pernah mendengar tentang clickbait. Nah, sebenarnya clickbait itu apa sih? Nah, sebenarnya clickbait ini adalah suatu trik yang digunakan oleh para content creator untuk membuat sebuah judul yang sangat menarik, yang cukup sensasional, sehingga dampaknya adalah orang-orang akan melihat karya yang mereka buat. Cuma sayangnya saat ini clickbait sudah mengalami peorasi makna ya, yang mana tadinya bersifat positif, tapi akhir-akhir ini fenomena yang sering terjadi adalah sangat banyak bahkan orang-orang yang memanfaatkan clickbait untuk hal yang kurang tepat, menjadi negatif. Karena itu banyak orang yang akhirnya menganggap clickbait ini adalah suatu hal yang negatif. Maksudnya adalah banyak yang tadinya triknya itu menempatkan judul yang sensasional, akhirnya tetap menempatkan judul yang sensasional, tapi sudah melupakan akurasi. Karena akhirnya judul dengan konten tidak cocok, terjadi ketidaksinkronan. Nah, sebenarnya fenomena ini banyak terjadi saat ini dan sering juga dialami oleh saya sendiri bahkan, dan mungkin Mas Gerald atau Mbak Venia juga pernah ya. Boleh cerita dikit nggak pengalamannya mungkin pernah terjebak dalam clickbait gitu? Silakan. Ya. Boleh. Banyak banget. Semangat banget kayaknya Mbak Venia. Soalnya aku tuh
korban banget sama si clickbait ini, dari yang sesimpel, sefrontal. Maksudnya kayak si clickbait itu bener-bener clickbait. Misalkan kamu menang 4 juta rupiah, klik di sini. Terus aku klik dong. Terus ternyata itu semacam ads buat ke satu link website yang ternyata nambah view mereka dan nambah duit di mereka gitu. Terus aku nggak dapet 4 juta doang pastinya. Terus habis itu ada juga aku waktu itu pengen ngelangsingin tubuh. Terus aku ngelangsingin tubuh, terus habis itu aku pengen mukaku bebas komedo. Terus aku buka dong link-link yang kayak gimana sih caranya ngelangsingin tubuh, atau gimana sih cara ngehilangin komedo. Terus pas aku buka mereka malah ngejual produknya mereka gitu, dan aku nggak dapat apapun, informasi sedikit pun yang sangat berguna yang bisa aku dapetin untuk ngehilangin lemak di tubuhku ini ataupun komedo di mukaku ini gitu. Ya aku benci banget sih. Aku benci banget sama clickbait sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya waktu mendapatkan clickbait ini yang dirasakan adalah benci banget, amarah ya, aku kesel ya. buang waktu gitu 5 menit baca, terus what, artikelnya kayak gini, aduh sedih banget gitu loh, kayak wasting. Padahal aku bisa ngelakuin apapun yang aku bisa lakukan, bisa aku nonton YouTube atau apa gitu, tapi ya malah. Surahan hati banyak wanita di luar sana ya, yang pasti juga merasakan ya, mau nyari pelangsing bukan caranya, tapi malah dia ngejual produk. Nah kalau Mas Gerald sendiri, ceritain pengalaman sama nanti di akhir mungkin kasih tahu ya, kesel, sedih, apa malah ketawa dapat yang nggak sesuai sama yang dicari. Kalau clickbait sih lebih ke ini ya, lebih ke zaman dulu sih. Kalau sekarang lebih nggak terpapar malah, karena udah tahu. Udah tahu ini pasti kayaknya makin kesini kok makin menjanjikan hal yang nggak mungkin gitu. Contoh, Anda pengunjung ke 999 ke 9, ya gitulah. 999. Terus tunggu, masa iya? Refresh aja page-nya. Muncul lagi, Anda pengunjung ke 999. Refresh lagi sampai 10 kali. Ya ini mah udah. Itu berarti udah bohongan. Tapi intinya adalah cara kita untuk supaya nggak terpapar sama si clickbait itu. Jadi simpelnya ada si clickbait itu kan bait kan. Ini bahasa Inggris sebenarnya. Jadi umpan untuk orang supaya ngeklik sesuatu. Itu sebenarnya baru ada sih di era-era digital sekarang. Kalau zaman dulu bisa dibilang bilangnya apa ya? Title bait kalau zaman dulu bilang. Lebih ke highlight koran supaya zaman dulu kan koran tuh bersaing. Iya. Koran pas zaman-zaman dijual. Zaman-zaman dijual di loper-loper koran itu kan pas lagi di loper-loper majalah, mereka tuh harus kasih unjuk highlightnya. Mana yang sebenarnya yang paling enak untuk dibeli gitu. Awal-awal zaman korannya itu maksudnya koran-koran zaman dulu yang masih fotonya masih dikit, yang masih ada tulisan. Jadi lihat ini lagi ngebahas soal apa dan bagaimana cara mereka untuk menarik satu judul ini supaya menarik. Ketika orang pas lagi ngelihat di toko majalah gitu di pinggir jalan, mereka ngelihat oh ini kayaknya menarik untuk kita beli. Nah beralih ke zaman yang sekarang, jadi lebih karena ini luas, jadi lebih ngarahin tentang gimana orang tuh untuk menarik untuk ngeklik sesuatu. Entah itu video, entah itu iklan, entah itu menuju ke website lainnya. Banyak kan sih iklan sih sekarang. Tapi dipakai juga strateginya untuk si YouTube video itu. Dulu aku pernah kena berapa kali. Zaman-zaman masih main warnet. Dan masih belum tahu kayak sekarang ya. Itu zaman-zaman masih gambar lumba-lumba itu. Masih gambar lumba-lumba. Ya ampun, kalau misalkan ada yang tahu, ketahuan umurnya. Sekarang udah nggak ada. Aku nggak tahu. Jadi ternyata salah satu juga ada yang kena. Jadi ya pokoknya zaman dulu, zaman masih, mungkin sekarang karena mungkin orang-orang itu lebih terpapar bahwa mereka udah punya koneksi internet kan, jadi mereka bisa langsung mencari gitu. Dan dari sana dulu pernah kena berapa kali yang kayak hadiah uang tunai. Oh tapi itu di YouTube ya? Enggak, itu di website. Website. Itu tahun 2000 main internet dulu sekitar tahun 2000-an lah. Awal-awal ada kan. Pas masih warnet ya? Warnet ngetren itu kan tahun 2002-an kayaknya. Pas aku masih SMP. Lagi main gitu, tuh loh kok dapet gitu kan. Loh kok dapet tiba-tiba ini Anda mendapatkan uang tunai dan kawan-kawannya kayak gitu. Umur segitu dapat kayak gitu kayak yang wah langsung klik gitu ya. Kan. Masukin email. Besok-besok kok emailnya tidak bisa diakses lagi. Ternyata. Oke. Dari situ. Ada ya strategi kayak gitu ternyata dulu. Dulu banyak sih. Intinya ya zaman dulu ada yang ngepaparin lewat situ untuk ngambil datanya kita, untuk nextnya ngirimin kita virus, anything sih yang mereka lakukan. Atau emang semerta-merta ngejualin produk mereka. Tapi zaman dulu aku ketemunya virus terus. Oke. Itu perasaannya waktu udah terjebak berkali-kali masih marah atau ketawa? Kok gue nggak belajar sih?
Apa malah kejebak paling kesel cuma ngata-ngatain sekali gitu? 2 kali sih. Oh gitu. Nah, jadi waktu itu mungkin karena aku orangnya lumayan kepo kali ya. Oke. Jadi kayak ini emang beneran gini ya. Akhirnya aku cari. Zaman dulu kan zaman dulu juga internet kan udah ada Google waktu itu yang cukup ngetren Yahoo sebenarnya. Jadi cek di search engine lah kasarnya di Yahoo di Google, cari tahu ini tentang kok bisa ya. Jadi kok bisa? Bisa. Kok bisa ya? Maksudnya kok bisa ya? Padahal kita nggak pernah ngapa-ngapain. Akhirnya aku cari tahu, terus oh ternyata ini quote and quote tuh, oh ternyata ini istilahnya mungkin clickbait atau mungkin ini akan menuju ke arah yang kalau kita ngeklik nanti kita bakalan dapat sesuatu yang merugikan kita lah kasarnya kayak gitu. Tapi nggak semua sebenarnya, itu salah satu strategi. Dan strateginya emang sih konotasinya sekarang pasti ke arah negatif. Negatif. Karena hampir bisa dibilang sebagian besar itu digunakan untuk itu. Dan sekarang sebagian besar judul-judul yang beredar di luar sana, percayalah, tidak sesuai dengan kontennya. Makanya banyak yang jadi Jadi korban. mesti hati-hati tiba-tiba lagi ngeklik, misalkan lagi baca. Yang paling unik adalah di Indonesia itu terkait tentang kesehatan tadi. Yang Feni cerita itu adalah tentang kesehatan. Mau ngelangsingin badan, mau waktu itu banyak kesannya perempuan lagi kena, jadi, cepet kena. Ini bahkan kayak sekitar 3-4 tahun lalu aku kan punya mah akut dulu. Sakit mah akut, cuma sekarang udah sembuh sih. Dulu pengen cari tahu gimana cara nyembuhin penyakit mahnya itu. Ketik dong bahasa Indonesia di Google dan muncul. Pas muncul, baca ya cara menyembuhkan mah akut dengan produk saya. Jadi jualan. Jadi ya? jualan. Oke. Intinya adalah ya mungkin emang mungkin kadang-kadang kita masih suka kena sih, tapi ujung-ujungnya adalah gimana cara kita untuk supaya nggak terjebak untuk nanti kita malah ngelakuin suatu aktivitas yang memberikan data-data kita sebenarnya. Oke. Karena data-data tuh kayak sekarang paling gampang ini ya. Diambil gitu kalau di internet kan. Kita tinggal suruh masukin tanpa sadar dampaknya. Sebenarnya lebih cepat aja internet. Zaman dulu kan sebenarnya data kita sebenarnya bisa diambil kasarnya. Pas kita tiba-tiba dikirimin pakai surat, pakai pos, tahu-tahu menang menang undian, dapat di surat menang undian 1 miliar gitu misalkan dari supermarket mana gitu. Terus kita telepon, tahu-tahu penipuan. Kan sebenarnya kan kayak gitu. Cuma ini zamannya udah lebih banyak aja. Lebih modern. Lebih modern aja sebenarnya. Oke, ada yang bergabung dengan kita nih, @niko_lintang mau nanya. Penampilan atau pencitraan dari seseorang termasuk clickbait nggak sih? Maksudnya clickbait versi kehidupan nyata. Oke, ada 2 kehidupan ya, nyata dan tidak nyata. Gimana nih Mas Gerald mungkin atau? Bisa bantu jawab dari aspek komunikasi. Oke, Jadi aku baru aja karena belajar Mbak Feni, tentang ini. Jadi kita melakukan branding, semacam branding. Kita pengen lihat sebagai anak gaul Jakarta atau Jakarta Selatan tuh namanya tuh ada hyper reality. Jadi kita tuh memperlihatkan hanya kehidupan kita yang bagus-bagus dan mewah-mewah dan kita traveling biar orang-orang tuh nge-branding kita tuh sebagai orang kaya dan orang jaksel dan orang yang cakep. Tapi sebenarnya aslinya tuh nggak kayak gitu. Jadi itu kita belajar banget di komunikasi gimana cara kita melihat suatu fenomena komunikasi, orang pengen di branding kayak gimana, terus kita teliti lebih dalam lagi, ternyata tuh emang dia tuh memperlihatkan realita yang sebenarnya nggak ada, sebenarnya dilebih-lebihkan kayak gitu. Jadi maksudnya tadi pencitraan itu semacam clickbait, jatuhnya sebenarnya realita yang dilebih-lebihkan aja, dilebay-lebayin kayak gitu. Kalau Mas Gerald itu clickbait nggak menurut Mas Gerald? Clickbait kehidupan nyata. Kalau aku sih lebih cenderungnya bilangnya itu sebagai branding ya, instead of clickbait. Clickbait mungkin lebih ke arah, kalau teoritisnya sih adalah mungkin lebih ke arah judul atau mungkin suatu pop up gambar segala macam itu yang sensasional yang orang akan bakal klik. Kalau branding itu sebenarnya ya tadi yang tadi dibilang Feni kan juga salah satu anak Jaksel jadi mungkin lebih mengerti. Wow, aku dia ada pelaku pencitraan. Terus tiba-tiba jadi ngomongin itu. Tapi itu kan juga anak Jaksel sendiri itu kan juga branding yang sebenarnya dibuat sama banyak orang kan. Jadi suatu itu sebenarnya itu kan suatu stereotip yang harusnya sebenarnya mesti kita hindari gitu kan. Nah tapi kalau ngomongin clickbait sama ini sebenarnya ada banyak caranya, lewat gambar, lewat video, lewat lewat judul gitu. Mungkin kalau yang ditangkap sama Niko itu adalah mungkin dari thumbnail kali ya, kan kebanyakan kita nonton video-video yang ada di YouTube gitu, thumbnailnya sensasional gitu. Terus misalkan judulnya gini, lihatlah apa yang terjadi ketika, lihatlah 5 menit akan terjadi tiba-tiba gelap semua layar Anda gitu. Terus gambarnya cuma gelap gitu, terus ada titik merah 1 di situ.
Itu kan kita jadi, ya ada apa ya? Atau yang paling sering adalah, inilah tuh, oh gini, judulnya gini, tercengang gitu kan. Caps lock semua pakai tanda seru, tercengang. Inilah 5 fakta menarik. Nomor 3 akan mengagetkan Anda sampai goyang-goyang gitu. Aduh, sering banget. Terus habis itu, nggak mungkin yang dimaksud Niko adalah lewat gambar-gambar thumbnail itu. Mungkin thumbnailnya gitu ada ya, mungkin ya sedikit inappropriate gitu. Mungkin ya ada yang mungkin ada yang orang nggak pakai busana kayak gitu-gitu. Terus atau dikasih gambar merah, ditonjolin gitu, terus atau gitu. Terus misalkan dulu yang tadi 5 fakta menarik, terus di gambarnya ada ini nomor 5 bikin kita shock gitu kan. Itu kan sering banget kan. Itu aku suka Ya. banget klik. Aku kepo juga sih. Sebenarnya siapa orang kelima? Kelima ini apa gitu. Yang udahnya nomor 5 apaan sih? Tapi sekarang itu sebenarnya salah satu ini juga sih. Mungkin tadi kan ngomongin teori, aku mau ngasih sedikit teori psikologis ke orang. Kenapa sih orang mau ngeklik si clickbaitnya itu juga mungkin bakalan sembarang jawab juga. Itu adalah otak kita sih sebenarnya. Otak kita itu dari zaman kita masih tinggal di goa, itu kan udah sering terpapar sama hal-hal yang kasarnya mengancam kita, ya kan? Kan caps lock itu karena kita kan ngebaca kan sekarang. Caps lock itu kan kasarnya kayak mengancam kita. Caps lock, hal-hal yang menarik gitu, hal-hal yang mungkin konotasinya negatif itu mengancam kita. Nah, zaman dulu tuh kita pasti reaktif. Misalkan dengar suara nyaman-nyaman kita di gua ya, misalkan. Kita dengar suara lolongan atau mungkin dengar suara singa lagi mengaum. Itu kan kita tanda dong, wah ada apa tuh? Berarti cuma otak kita tuh kerjanya kan 2, fight or flight. Bertarung atau kabur. Makanya kita mungkin terpapar sama clickbait tuh ngerasa bahwa ini ada suatu ancaman bagi kita. Dan pas kita ngeliat ancaman itu, wah ini apa ya? Kita kan otak kita sebenarnya ngeliat hal yang lebih baik gitu, pasti lebih lama prosesnya. Tapi pas lagi buruk gitu kan misalkan, Langsung, makanya kalau misalnya kita lagi ngerjain tugas terus deadline tuh kayak deadline malam ini sih langsung ngerjain sejam Langsung sebelumnya cepet gitu. selesai. Oh gitu. ya sih. Oh ya, karena Kesan emang kayak, berarti emang sifat alamiahnya manusia emang gitu ya. Makanya clickbait Kan tuh pas keren lagi ketemu banget. orang gitu, apa kabar? Iya baik. Kok gendutan langsung, apa sih? Ya cuma maksudnya otak kita itu lebih cenderung ke arah negatif. Pelan-pelan, karena otak kita itu langsung ngejaga gitu kan, langsung, ini ada hal negatif. Jadi kita langsung siapin kasarnya defense kita lah untuk fight or flight tadi. Makanya si judul itu kalau dia semakin sensasional, itu juga semakin bikin kita kayak, Tapi itu bisa dilatih. Jadi ibaratnya kayak orang tinggal di gua gitu, kayak udah dengar suara lolongan atau suara auman singa gitu, mereka udah kayak, oh ya udahlah, nyantai, nanti juga lewat gitu. Sebenarnya itu bisa dilatih. Jadi lama-lama orang makin terpapar. Cuma orang yang pertama kali, jujur aja kan, kita juga dulu kan awal-awal masih megang internet awal-awal banget, zamannya Friendster ada yang punya. oh masih banyak yang angkat tangan di sini ya, oke. Jadi pas zamannya Friendster, pas kita masih awal-awal kan pasti kita akan terpapar kan ke arah sana. Dan itu normal sebenarnya. Tapi harus pelan-pelan kita hindari. Kita harus coba ngebagi. Justru semakin sensasional kita harus semakin aware dong. Loh, kok bisa kayak gini ya kasarnya? Sebenarnya ini udah dijelasin di videonya kok bisa tentang kenapa kita lebih suka berita buruk daripada berita yang kasarnya baik itu. Kenapa kita lebih suka berita buruk? Nanti boleh Yang dicek. penasaran boleh YouTube cek. channel. Nah, ngomong-ngomong nih, ada lagi yang nanya nih dari @andy_lee. Gimana sih caranya bikin judul video yang menarik tapi tanpa disebut clickbait? Justru banyak caranya. Oh iya, boleh. Gimana tuh Kak? Tuh, Feni juga penasaran. Gini, Gimana tuh, Kak? mungkin gini, kalau clickbait itu adalah cuma kita, mungkin boleh dicari di internet, coba cari judulnya, jangan klik video ini, atau mungkin judulnya dia main psikologis juga ya, kasarnya dia main reverse psychology, jangan, tidak gitu, tapi orang kan yang tadi otak manusia kan selalu cenderung ke arah negatif, pasti akan ngeklik. Cuma bandingin sama yang bener-bener kontennya bagus gitu. Contohnya misalkan yang lagi trending di YouTube tuh, aku terakhir kali nonton tuh ini ada dari salah satu YouTuber juga, Skinny Indonesia 24, dia bikin epic rap battle Jokowi lawan Prabowo. Nah, itu kan kontennya tuh udah bagus. Orang tanpa harus, bahkan judulnya kan sebenarnya biasa aja. Unik sih epic rap battle, cuma kan orang ngeklik dan pas nonton kontennya orang jadi terpapar, nonton sampai habis daripada cuma judulnya sensasional gitu. Contoh judul sensasional yang nyata itu adalah judul
tahun-tahun sekitar 2010, 2011, pokoknya tahun 2010-an, 2010 sampai 13 aku lupa, zaman-zaman kita terpapar oleh film-film semi, film-film horor yang bohong-bohongan gitu. Oke. Ya, yang gitu. Horor tapi Ya. masih bingung kayak Feni. Ya, langsung Horor-horor bingung. semi. Contoh-contohnya judulnya kayak gini. Tuyul versus kuntilanak gitu. Oh, aku tahu. Ingat kan? Iya. Pokoknya judul-judul yang sensasional itu. Orang juga kok judul gini amat, tapi mereka sebenarnya nggak akan nonton. Dibandingin sama contoh-contoh judul-judul film-film Indonesia yang emang udah berkualitas. Ada apa dengan cinta kayak gitu kan. Mili dan Mamet kayak gitu-gitu. Orang lebih terpapar sama kontennya. Jadi sebenarnya clickbait tuh cuma ngajak doang. Yang penting itu kan orang nonton nggak sih sampai habis. Orang tuh bener-bener engage gak sih. Sampai detik ini pasti kalau ngomongin tentang kayak AADC kayak gitu-gitu, film-film Indonesia yang bagus tuh AADC kayak Mili Mamet, atau mungkin yang lagi ngetren kemarin tuh ngomongin soal Dilan gitu kan. Orang kan terpapar kontennya daripada cuma terpapar sama judulnya doang. Jadi itu sebenarnya yang lebih penting kalau kita mau bikin konten itu lebih menarik. Jadi kualitinya daripada sini. Nah, aku juga mau menanggapi tadi gimana caranya supaya nggak menjadi clickbait. Nah, mungkin balik lagi sama tadi yang aku bilang di awal ya, bahwa sebenarnya clickbait ini tuh bukan hal yang negatif, cuma sudah melalui perorasi makna akhirnya menjadi negatif. Sebenarnya strategi untuk memberi judul menarik itu nggak negatif ya sebenarnya. Bahkan cenderung bisa kita lakukan menjadi hal yang positif. Nah, mungkin tadi sempat ngobrol sebelumnya dengan Mbak Fenia di belakang, bahwa Mbak Fenia pernah ya melakukan kayak strategi judul tadi, tapi dengan cara positif. Mungkin boleh ceritanya dibagi ke teman-teman bahwa sebenarnya clickbait itu nggak selalu negatif. Gitu. Makanya aku tadi sempat nanya sama Kak Gerald kan, kok bisa sih caranya, karena susah banget gitu loh, karena aku kan apprentice gitu, karena aku baru mulai memasuki dunia pekerjaan ini. Terus aku nyoba-nyoba bikin quiz untuk salah satu NGO, sebetulnya boleh nggak? Jadi aku belajar di Semua Murid Semua Guru untuk bikin quiz tentang gimana sih followersnya si Semua Murid Semua Guru ini, bentuk-bentuknya tuh kayak gimana, apakah mereka orang-orang yang aktif di sosial, atau misalkan mereka emang aktif ya lebih suka di ekonomi atau teknologi. Aku pengen tahu isu apa yang mereka sukain, dan aku bikinnya tuh dengan quiz. Jadi kayak tebak-tebak personality kalian kayak gitu misalkan. Nah, aku bikin clickbaitnya sesuai sama konten yang aku bikin. Jadi walaupun itu clickbait untuk mengajak, tapi kontennya itu sesuai. Jadi aku bisa bilang itu nggak clickbait sih. Walaupun aku masih nggak tahu cara terbaiknya gimana, Kak Gerald. Sebenarnya Mas Gerald, jadi sebenarnya agak ambigu ya kalau kita pakai istilah clickbait saat ini jadinya ya. Yang benar itu bukan benar sih, soalnya nggak ada benar salah. Aku juga pasti kan mungkin dari yang kita pelajari sebagai content creator juga mungkin bukan clickbait ya istilahnya. Mungkin tentang ini ya, how to give a right title gitu. Kita istilahnya tuh adalah gimana cara bikin konten itu. Kalau kontennya clickbait doang kan percuma, nggak ada yang nonton. Kita pengen bikin adalah konten itu yang engaging, yang menarik, yang orang tuh bakalan engage. Tuh apa ya bahasa Indonesia? Lebih ke bisa apa sih engage? Kok Nah, itu jadi kita ini. kebiasaan pakai ini bahasa anak jaksel ini. Engage. ya mungkin lebih mengikat kali ya, lebih merangkul gitu, lebih Mengajaknya lebih dalam mengajaknya gitu lebih ya. dalam gitu kan. Lebih terlibat. Nah, nih parah nih bahasa Indonesia kurang. Ketiga-tiganya lagi aduh. Dan mungkin ya dari mungkin judulnya itu adalah gimana kita itu konotasi yang clickbait yang negatif itu kita mungkin bahasanya kita bisa bikin adalah gimana cara bikin judul itu yang lebih menarik atau engaging. Judul-judul yang unik itu adalah judul-judul yang tadinya kayak yang sensasional segala macam. Mungkin ada orang yang klik tapi mungkin dia nggak nonton. Di compare dengan cara-cara yang mungkin lebih menarik, contohnya tadi kayak si Epic Rap Battle tadi, atau mungkin ada beberapa judul-judul video kayak waktu itu kok bisa bikin video tentang foto black hole, tau kan? Pada tahu kan? Yang sempat ngetren kemarin. Kita cuma judul doang, kita cuma kasih judul gini doang, breaking news titik 2 foto black hole berhasil difoto, kurang lebih kayak gitu. Kita cuma posting kayak gitu dan videonya bahkan panjang sekitar 6 menit, kita campur sama beberapa video lainnya, terus akhirnya kita upload dan itu lumayan banyak sih yang nonton sebenarnya. Sampai habis ya. Ada sekitar 800 ribuan. Oke. Jadi, Ini ada pertanyaan nih ntar. Dari Mila_Purnamayanti.
Kak, mungkin gak sih kalau clickbait negatif hilang dari dunia? Karena sepertinya Mila ini mulai merasa resah nih mendengar pembicaraan kita hari ini. Waduh, jadi resah nih dia. Sebenarnya tadi mungkin udah dijawab ya dengan pemaparan dari Mas Gerald barusan bahwa sebenarnya kalau mungkin hilang nggak mungkin ya, karena emang masih banyak orang memanfaatkan itu untuk sebagai strategi agar makin banyak orang Indonesia yang pada dasar suka drama gampang untuk tergoda melakukan klik-klik itu, dan mereka masih butuh strategi pemasaran yang seperti itu. Tapi itu akan lebih banyak berkurang apabila banyak mungkin konten kreator yang mulai berpikir seperti yang Mas Gerald pikirkan tadi, Mas Gerald ya. Jadi kayak gimana caranya alih-alih kita menarik orang dengan cara membuat judul yang cuma sekedar sensasional, tapi kita alihkan dengan membuat judul yang engaging gitu. Karena judul yang lebih engaging terbukti juga bisa lebih menarik banyak orang yang datang ya, sampai tadi 800.000 juga ya. sih ya, kontennya. Oh, selama kontennya juga bisa kita jaga. Kayak tadi ada sinkron lah ya antara si judul tuh tadi. cuma halaman depan rumah. Rumahnya bagus, pas dibuka, kok berantakan kayak gitu kan, orang langsung cabut. Berarti dua-duanya tuh harus kita pikirin yang sama. penting ya. Jadi kalau clickbait hilang, selama masih ada kepentingan itu tidak, tapi sebisa mungkin kalau makin banyak orang yang teredukasi tentang hal ini, kayaknya bukan nggak mungkin sih clickbait yang negatif itu akan pudar dan tergantikan oleh judul-judul yang lebih engaging tadi ya. Kita bisa punya tameng ya sebenarnya. Kayak orang zaman dulu kan, orang zaman dulu kan punya tameng pas lagi di dalam gua, kalau lagi-lagi contohnya di dalam gua. Soalnya orang gua kayaknya ini curiga ya. Kaget Mas Gerald. Contohnya lagi-lagi di dalam gua, kalau misalkan kita pengen defense lawan singa dan kawan-kawan gitu, misalkan lawan lawan kelelawar gitu, kita kan udah siap defense-nya, itu mungkin pakai tombak atau mungkin kita pakai arang, kita lempar kayak gitu. Nah, kita juga bisa siapin defense kita, yaitu ini. Nah, ini kita ngelatih kasarnya, kan orang zaman dulu juga nggak mungkin tau pegang tombak langsung nusuk gitu kan, mereka ada latihannya. Nah, kita juga ngelatih supaya kita bisa najemin skill kita megang tombak itu adalah dengan critical thinking, berpikir lebih kritis. Nah, jadi kita berpikir kritisnya adalah dengan banyak nanya aja sebenarnya. Contoh kayak yang tadi kayak Feni kan tiba-tiba langsung terpapar sama pelangsing peninggi badan gitu. Gimana caranya melangsingin badan sampai detik ini ya masih banyak orang yang kena. Caranya ada lebih kritisnya. Masih sih ngelangsingin badan cuma dalam waktu 3 hari. Iya. Itu kan kita mesti mikir, masuk gak sih di akalnya kita? Itu caranya adalah dengan banyak nanya, dengan banyak baca, banyak cari tahu. Dan dari banyak cari tahu, kita udah dapetin banyak sumber. Nah, itu kasarnya itu jadi tameng kita. Kasar itu jadi senjata kita. Kita juga udah lebih jago megang tombaknya. Jadi makin lama kita akan mulai kasarnya mengurangi lah untuk ngeklik hal kayak gitu. Karena kita udah lebih ready gitu sama kasarnya ancaman itu. Kayak gitu sih. Tapi emang dasarnya orang tuh suka yang praktis gitu nggak sih Kak? Jadi kayak sekali baca, kayak gitu informasinya, cukup gitu loh. Jadi misalnya kita nyari di Google, terus tinggal yang, tau nggak sih yang kayak di search, terus habis itu tinggal diklik, terus ada tulisannya, terus kita cuma baca sekilas, terus udah cukup gitu. Terus gimana caranya kita bisa build that critical thinking kalau misalnya dari awal kita yang pengen praktis aja gitu loh? Nah, itu sebenarnya PR-nya kita semua sih, yang harus dijalani bareng-bareng. Sebenarnya lebih ngarahin gimana cara kita untuk lebih banyak nanya, lebih banyak kritis. Dan karena sekarang ya eranya itu udah era digital, semua serba cepet. Orang tuh biasanya mesti kapok dulu. Jeleknya itu jelek ya. Ini negatif ya, orang tuh mesti kapok dulu kena baru belajar. Tapi ya itu proses belajar juga. Ya yang gimana itu ya sebenarnya itu ya nggak kenapa-kenapa. Dan dalam hal critical thinking ini supaya kita bisa mikir lebih lebih dalam, supaya kita mikir lebih ini ya, kita mesti sebenarnya ada proses sih, proses of thinking, belajar segala macam ya. Orang makanya pengen langsung cepet. Udah. Paling hanya menunggu celotehan netizen, biasanya mereka akan kayaknya gue salah nih. Gitu sih. Oke. Duh, seru banget sih sesinya sebenarnya. Tapi sayang sekali waktu memisahkan kita ya. Dan aku percaya sih masih banyak di luar sana yang ikut resah sama seperti Mila tadi. Tapi tenang, di sesi akhir tadi Mas Gila sebenarnya udah menekankan ya. Sebenarnya salah satu cara untuk kita menamengi dari clickbait tadi adalah supaya tidak mudah terjebak adalah dengan kita untuk bisa lebih membuat diri kita menjadi lebih critical thinking ya. Lebih bisa berpikir kritis terhadap segala apapun yang kita baca, sehingga akhirnya kita nggak akan gampang terjebak nih sama judul aja gitu. Mungkin akan susah, tapi bukan hal mustahil untuk kita bisa menjadi berpikir kritis. Dan untuk kamu-kamu yang terbiasa membuat
konten di luar sana, belajarlah untuk membuat konten yang tidak hanya menjual sensasional, tapi belajarlah untuk membuat konten yang judulnya bisa lebih mengajak lagi kepada para pemirsa, plus juga kontennya berkualitas. Mungkin itu aja untuk hari ini. Bukan, untuk sesi ini maksudnya. Karena nanti jangan lupa kita akan ada sesi lagi. Terakhir aku mau mengingatkan lagi, untuk teman-teman yang masih ingin terlibat lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yuk nggak usah pakai mikir, langsung aja klik di kitabisa.com/kerjabarengan untuk bisa langsung menyalurkan donasi. Dan jangan lupa juga kita undang teman-teman semua untuk hadir hari Kamis, tanggal 2 Mei, untuk bersama-sama merayakan Pesta Pendidikan Nasional, Pesta Pendidikan 2019 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari jam 11 siang sampai jam 2 siang. Tapi jangan lupa sebelumnya boleh mendaftar dulu di bit.ly/daftarpekan 2019. Nah, sesi terakhir malam ini juga nggak kalah seru sama yang sekarang. Jadi jangan lupa set alarmnya, nanti kita akan ketemu lagi di jam 8 dengan judul Main Game Sambil Belajar. Duh, kayaknya seru tuh. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih kepada Mas Gerald dan Mbak Venia. Ya. Kita ketemu lagi jam 8 malam. Selamat malam. Bye. Dah.